wabarakatuh. Nama saya Adisa Rahmasari. Saya anggota tim KKN PPM UGM periode 2 tahun 2020 di Kecamatan Sedang Hilir, Tasikmalaya, Jawa Barat. Di sini saya akan membawakan video tentang pengelolaan sampah organik, terutama pada sampah rumah tangga. Mengapa saya memilih topik ini? Karena hampir setiap rumah tangga memiliki sampah baik organik maupun anorganik yang biasanya jarang dipisah dan dibuang ke tempat pembuangan akhir tanpa diolah terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan tumbukan sampah yang berbau tidak sedap dan akan mencemari lingkungan. Oleh karena itu dibutuhkan upaya dari setiap upaya untuk mengolah sampah organiknya masing-masing. Sampah organik sendiri bisa berupa kupasan buah, sayuran, ataupun makanan basi. Namun mengapa banyak orang yang tidak melakukan pengolahan sampah secara mandiri di rumah? Ada beberapa alasan. Pertama, karena sampah organik yang dihasilkan biasanya memiliki tekstur lunak dan kadar air yang tinggi, sehingga ketika membusuk akan mengeluarkan bau yang tidak sedap, mengundang lalat untuk bertelur dan menjadikan belatung. Kemudian juga akan terpisah antara bagian yang padat dan bagian yang cair, sehingga bagian cair ini akan dapat merembes dan mencemari lingkungan sekitarnya. Untuk itu diperlukan suatu alat komposter yang dapat memisahkan sampah yang padat dan yang cair ini, kemudian dapat juga tertutup agar tidak lalat yang dapat bertelur belatung dan menyebarkan penyakit tidak dapat datang ke sampah ini. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan adalah penggunaan komposter ember tumpuk. Nah, komposter ember tumpuk ini terdiri dari dua ruangan ember atas dan ember bawah. Ruangan ember atas merupakan tempat masuknya sampah baru dan tempat fermentasi. Kemudian akan ada lubang di antara dua ember ini yang akan menjadikan sisi air yang sudah terfermentasi menjadi air terlindih dan akan jatuh ke ruangan kedua, di mana setelah tertampung cukup banyak, air dapat dikeluarkan melalui sebuah keran dan ditampung di tempat lain atau digunakan ke tanaman. Nah, untuk membuat ember tumpuk ini terdapat alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Pertama-tama kita membutuhkan 2 buah ember berukuran besar. Di sini saya menggunakan ember bekas cat yang bisa dibeli di toko barang bekas. Kemarin harganya kira-kira 35.000 per buah. Kemudian ada keran bisa berbagai bentuk dan ukuran. Kemarin ini sekitar 8.500 per buah. Kemudian ada isolasi untuk mencegah kebocoran dan juga lem pipa untuk mencegah kebocoran. Kemudian alat yang perlu disiapkan adalah sarung tangan untuk melindungi tangan dari luka atau lecet yang mungkin terjadi selama kita membuat alatnya. Kemudian ada ini lilin digunakan untuk melunakkan tutup ember. Lilin digunakan untuk melunakkan tutup ember agar mudah dipotong dengan menggunakan cutter atau pisau atau gergaji atau alat yang dapat Anda temukan di sekitar rumah. Kemudian ini spidol untuk membuat pola. Spidol untuk membuat pola di ember, karena kita nanti akan membutuhkan pola lingkaran dan beberapa titik-titik, dan juga pola untuk melubangi untuk kerannya. Kemudian butuh mata bor seukuran dengan keran. Kemudian mata bor yang bisa digunakan untuk membuat pori-pori di ember atas. Kemudian ada juga alat mesin bor listrik dan selokan pola untuk melubangi tutup ember bawah. Di sini saya menggunakan objek lingkaran yang kira-kira diameternya 25 cm atau lebih kecil daripada tutup ember bawah. Menggunakan spidol permanen, kemudian pastikan ada di tengah-tengah. Sudah. Oke, setelah lingkarannya sudah jadi, kemudian kita harus menggunakan masker untuk melindungi agar tidak mencium bau-bau aneh ketika plastik ini akan terbakar. Selanjutnya kita menyalakan lilin. Nah, lilin ini digunakan untuk memanaskan plastik tutup agar dia mudah ketika dipotong nanti. Jadi dipanaskan seperti ini. Setelah dipanaskan, plastik ini bisa dipotong dengan pisau, cutter, atau alat pelajam di sekitar Anda. Nah, setelah
upaya yang cukup panjang untuk memanasi dan melubangi ini akan didapatkan tutup ember yang berlubang seperti ini. Selain menggunakan cutter dan lilin yang cukup lama, dapat digunakan juga bor untuk melubangi beberapa titik, kemudian ditekan ke bawah dan dipotong sehingga lebih mudah. Dapat juga menggunakan gergaji, cuman mungkin agak susah seperti itu. Kemudian dengan menggunakan tutup yang sudah dilubangi tadi, kita pasang ke ember atas. Kita akan buat pola untuk pori-pori tempat air lindihnya akan jatuh ke ember bawah. Titiknya bebas ya, random aja, cuman mungkin jumlahnya bisa disesuaikan dengan ukuran per masing-masing. Misal di sini saya menggunakan 4 titik. Terus ada titik-titik di sekitar. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengebor ember atas ini. Nah, sebelumnya untuk menghindari kecelakaan kita harus menggunakan kaos tangan. Nah, untuk mengebornya, pertama ember yang bawah harus ditahan, kemudian bornya lurus dan ke arah bawah. Nah, karena ember yang di atas untuk pori-pori tadi sudah selesai, kita akan pindah ke ember yang di bawah. Ember yang di bawah ini akan menampung air lindian. Nah, kemungkinan akan ada endapan yang mungkin akan bisa menyumbat keran. Jadi sebaiknya diberi jarak dari dasar ember kira-kira 3 cm. Segini. Oke, selanjutnya ukurannya tadi dipaskan dengan keran yang akan digunakan. Oke. Nah, selanjutnya kita lubangi dengan bor. Oke, setelah kita sudah membuat pola sesuai ukuran keran yang kira-kira 19 mm, kita akan mengebor dengan mata bor yang berbeda seperti ini bentuk. Setelah polanya sudah digambar, kita akan melubangi dengan bor yang matanya khusus untuk membuat lubang seukuran keran tadi. Nah, ini bisa dibeli di toko bangunan atau jenisnya. Nah, kayak saya kan ukurannya 19 mm. Nah, sesuai pola yang tadi. Terus, nah, sudah seperti ini jadinya. Selanjutnya kita akan memasang keran. Di mana kerannya? Nah, pertama kita masukkan dulu si kerannya. Kemudian di dalam, ya. Ribet banget. Oke. Orang dua-dua loh. Sekarang ini kerannya kita masukkan. Kemudian karetnya. Lalu penahannya. Putar. Nah, terus sampai kencang. Kalau sudah kencang jadinya akan seperti ini. Bisa dilihat itu karetnya akan menghalangi kalau ada air yang akan bocor dan ditahan oleh sealer. Oke, karena kerannya sudah kita pasang, waktunya menyusut. Pertama, letakkan ember bawah yang menjadi keran, kemudian tutup ember bawah yang sudah dilubangi. Selanjutnya ember atas yang sudah diberi pori-pori. Selanjutnya tutup ember atas yang tidak diapa-apakan. Selesai. Ini bisa diletakkan di atas susunan batu bata agar nanti ketika cairan air lindihnya sudah keluar bisa ditampung dengan mudah seperti ini. Tarap. Nah, sekarang saatnya memasukkan sampah. Di sini ada biji kuaci, kulit biji kuaci, dan juga bungkus dari tempe. Sampah-sampah lain akan menyusul. Mari kita lihat beberapa minggu lagi.